Yahudi sudah mengepung kota lama Yerusalem. Jadi Masjidil Aqsa itu yang 144.000 meter persegi, 14,4 hektar itu, di sekelilingnya itu, di luar benteng Al-Aqsa itu ada namanya Baldah Al-Qadimah, kota tua Yerusalem. Dan itu banyak rumah properti warga asli Palestina yang sekarang sudah dikosongkan, yang sudah diambil alih oleh Yahudi. Dengan apa? Dengan syarat aturan pajak yang tinggi yang diterapkan oleh Zionis Israel itu, supaya apa? Supaya rakyat Palestina penduduk Al-Aqsa itu tidak sanggup bayar, lalu kemudian rumahnya disita dan diambil alih oleh pemukim Yahudi ilegal. Itu sudah banyak. Jadi warga asli situ, orang Arab, orang Islam mulai tersingkir, dan mereka akan mengepung itu, sehingga memaksakan kebijakan untuk membagi waktu dan tempat di Masjidil Aqsa untuk peribadatan orang-orang Yahudi. Tujuannya satu, apa? Untuk membangun kuil Sulaiman. Ya, mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa terlebih dahulu, baru kemudian mereka membangun ulang, merekonstruksi kuil Sulaiman, dinyatakan di dalam kitab Talmud atau kitab Taurat mereka. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah membangun kuil. Kuil itu untuk peribadatan orang-orang pagan, penyembah berhala. Lah Nabi Sulaiman ini apa? Nabi Sulaiman itu orang Islam, orang Muslim. Dia bertauhid kepada Allah. Yang dia bangun itu masjid. Dia pugar Masjidil Aqsa, itu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur atas karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan yang nyaman, yang aman, yang damai, kehidupan yang kenyang. Karena salah satu nikmat yang banyak manfaatnya bagi umat manusia, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Quraisy, adalah alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yaitu nikmat Allah memberikan kita makan, membebaskan kita dari rasa lapar. Dan yang kedua adalah nikmat Allah memberikan keamanan, sehingga kita terbebas dari rasa takut. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, bangsa kita, negara kita telah merdeka. Sudah 78 tahun kita bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Merdeka, Merdeka, tetapi kita ternyata masih memiliki hutang kepada sejarah, hutang kepada konstitusi undang-undang dasar kita, hutang kita Republik ini. Pada saat kita bangsa Indonesia ini memproklamasikan kemerdekaannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, masih ada bangsa di atas muka bumi ini yang ternyata mereka itu adalah bangsa yang pertama mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Itu sampai sekarang mereka belum merasakan dan menikmati nikmat kemerdekaan. Itulah bangsa Palestina yang tadi dijelaskan, diperlihatkan, dan saudara-saudara mungkin juga sudah melihat, menyaksikan sendiri melalui layar kaca, melalui televisi, melalui media sosial, melalui siaran apapun,
yang bisa kita saksikan dan bisa kita dengar, begitu luar biasa penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin, saudara-saudara kita di bumi Palestina. Bumi Palestina ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita terpanggil untuk membantu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan hanya kita terpanggil secara kemanusiaan. Sebab banyak yang mengatakan tidak perlu Anda menjadi orang Islam untuk bersimpati kepada penderitaan rakyat Palestina, tapi cukup Anda sebagai manusia harusnya merasakan pedihnya dan menderitanya penderitaan yang dialami oleh orang-orang di Palestina. Saya tidak ingin panggilan kita untuk membantu mereka itu bukan hanya panggilan kemanusiaan, bukan hanya panggilan amanat konstitusi, bahwa di Undang-Undang Dasar kita dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka itu alhamdulillah saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat bersilaturahim dengan kaum muslimin muslimat di Nagari Cupak, di Masjid Raya Syuhada. Walaupun di tengah hujan, tidak tahu ini gerimis apa hujan, ya, antara dua-dua itulah ya. Alhamdulillah tidak menyurutkan langkah kaki Bapak Ibu semua untuk hadir ke masjid ini melaksanakan ibadah. Dan mari kita niatkan ibadah kita bukan hanya ibadah ritual, tapi juga ibadah kita senantiasa tersambung kepada Allah dengan apa? Dengan taqarrub kepada Allah dengan amal-amal kemanusiaan. Ya, jadi kita membantu itu bukan hanya amal sosial kemanusiaan, tetapi itu adalah taqarrub kepada Allah. Ya. Menolong saudara kita itu adalah taqarrub kepada Allah, bernilai ibadah kepada Allah. Menyisihkan sebagian harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, itu juga adalah bentuk taqarrub dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul dan bertatap muka untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin di Palestina ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sekarang ya, data yang terakhir kita dapatkan dari negeri Palestina itu sudah 18.000 lebih ya, korban yang syahid. 7.600 diantaranya adalah anak-anak balita, anak-anak remaja ya, usia sekolah ya, mereka kehilangan nyawanya, meregang nyawa, diterjang oleh ya, rudal, roket-roket yang menerjang rumah sakit tempat mereka berlindung, rumah ketika masih ada penduduk warga yang ada di dalam apartemen mereka dihujani oleh rudal, dibom, maka hancurlah bangunan itu, kemudian menimpa mereka dan banyak yang meninggal dunia. Ada yang selamat kemudian berlindung ke tempat-tempat fasilitas umum, ke gedung-gedung sekolah, ke rumah sakit, itu pun tidak luput dari apa? Dari kebrutalan dan kekejaman tentara Zionis ya, tidak luput. Satu rumah sakit
ketika hari keberapa perang itu, ada rumah sakit yang terbesar di Gaza, itu rumah sakit baptis milik umat Kristen, itu dihancurkan. 500 korban yang meninggal seketika. Sekolah, bukan hanya sekolah yang didirikan oleh pemerintahan Palestina di Gaza, tetapi juga sekolah yang didirikan oleh badan-badan PBB, pengungsi, badan pengungsi internasional di bawah naungan PBB, itu pun dibombardir oleh Zionis. Terakhir, rumah sakit Asy-Syifa, salah satu komplek kesehatan yang terbesar di kota Gaza, itu juga mereka serang, mereka masuk ke dalamnya, dan mereka ingin menghancurkan kelompok perlawanan yang ada di Gaza Palestina itu. Kemudian juga rumah sakit Indonesia yang didirikan oleh bantuan dana sumbangan dari masyarakat Indonesia, yang harganya waktu itu pembangunannya itu menelan biaya 129 miliar rupiah, ya, yang dihadiahkan, dihibahkan kepada rakyat Palestina, itu pun dihancurkan dan diserang oleh tentara Israel. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa mereka ini adalah segolongan orang yang memiliki ideologi buas. Ya. Jadi Zionisme, Bapak Ibu dirahmati Allah, negara Israel yang menganut ideologi Zionisme ini adalah ideologi iblis, ideologi yang haus darah, ideologi yang memusuhi bangsa-bangsa lain di dunia. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa bangsa Yahudi, Israel itu adalah bangsa pilihan Allah, ya. Bangsa pilihan Allah, yang lain itu harusnya menjadi budak dan diperlakukan seperti binatang. Maka kita mendengar ucapan Menteri Pertahanan Israel ketika mereka memutuskan untuk apa? Menghentikan pasokan air, makanan, memutus aliran listrik, kemudian internet, ya. Menteri Zionis ini mengatakan, kami putus semua apa yang bisa membuat rakyat Gaza itu hidup, sebab mereka itu adalah binatang, ya. Itulah ideologi Zionis, ya. Ada Menteri Cagar Budaya Israel yang mengatakan bahwa kemungkinan opsi pilihan untuk menjatuhkan bom atom ke jalur Gaza itu adalah pilihan yang terbuka, ya. Luar biasa ganasnya, luar biasa kejamnya mereka ini, ya. Kenapa? Karena mereka sudah kehabisan akal dan dipermalukan oleh para pejuang kemerdekaan Palestina, ya. Merasa sebagai pasukan yang hebat, pasukan yang terkuat di Timur Tengah dan tidak bisa dikalahkan. Tapi ternyata dalam serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan Palestina, serangan 7 Oktober itu ditujukan untuk memberi pesan kepada penjajah bahwa kalian hidup di atas tanah yang kalian duduki dan kalian rampas itu, sehingga kalian tidak akan memiliki rasa aman di negeri yang kalian rampas ini. Itu pesan kepada para penjajah, ya. Mereka kelabakan, jadi berapa ratus warga Israel dan tentara Israel itu lalu kemudian menjadi tawanan para pejuang kemerdekaan Palestina. Kemudian tentara-tentara Zionis, ya, yang ada di sekitar kota-kota yang ada di sekitar jalur Gaza itu banyak yang tewas, ya. Ini serangan yang mendadak. Untuk apa? Memberikan efek jera, sekaligus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masih ada ketidakadilan, ada penjajahan, ada ideologi yang busuk dan jahat yang selalu menuding
para pejuang itu sebagai kelompok teroris, padahal sesungguhnya teroris yang sebenarnya itu adalah mereka yang menjajah dan merampas tanah orang lain. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jadi perlawanan daripada rakyat Palestina ini adalah mengingatkan kita kepada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dahulu. Kita yang menolak penjajahan, kita yang menolak untuk tunduk, menolak untuk menyerah, ya, dan tidak mau berdamai dengan penjajah, itu adalah sikap yang menunjukkan hati dan mental yang merdeka. Nah, jadi sebab itu masalah Palestina ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu umat Islam, ya, di Palestina? Mereka itu bukan tinggal di negeri yang biasa-biasa saja, ya. Negeri yang mereka tinggali itu, yang namanya bumi Palestina itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang menjadi rumah sekaligus benteng pertahanan bagi Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Kompleks suci Masjidil Aqsa, ya, yang menjadi tempat pusat dakwahnya para nabi dan rasul sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian kompleks suci Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu tempat lahirnya para nabi dan rasul, ya, sejak Nabi Ishak sampai Nabi Isa. Itu kemudian dimandatkan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW sebagai nabi akhir zaman, agar dijaga Masjidil Aqsa ini, agar dipertahankan Masjidil Aqsa ini, dan dia menjadi warisan Nabi Ibrahim kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau saudara Bapak Ibu baca, ya, kenapa ada Isra Mi'raj? Kenapa Isra Mi'raj itu kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa enggak langsung aja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Kan begitu logikanya. Kenapa harus jauh-jauh pergi dulu ke Masjidil Aqsa yang jaraknya dari Mekah itu lebih dari 1000 km, ya, jaraknya jauh. Kenapa harus pergi dulu ke Masjidil Aqsa baru kemudian naik Sidratil Muntaha? Karena Allah ingin, ya, merajut dan mengikat dua masjid suci ini agar umat Islam itu menjaga dan melindungi dua masjid ini. Karena masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi itu adalah Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Dan yang kedua setelah itu, 40 tahun setelah pembangunan Masjidil Haram, dibangunlah Masjidil Aqsa. Maka Allah ingin apa? Mengikat hati seluruh kaum muslimin di dunia ini, agar mereka tidak hanya peduli kepada Masjidil Haram, tetapi juga memberikan perhatian, memberikan penjagaan, memberikan perlindungan kepada Masjidil Aqsa. Yang kedua, kenapa Isra Mi'raj itu harus ke Masjidil Aqsa? Karena pintu gerbang menuju langit itu ada di Masjidil Aqsa, ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang itu ketetapan dari Allah. Nanti padang mahsyar di hari kiamat itu tempat kita semua berkumpul dalam pengadilan Allah di negeri akhirat itu adanya di mana? Lokasinya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa yang ada sekarang ini, ya. Baru setelah itu semua akan menuju apa? Menuju tempat terakhirnya, menuju tempat pembalasannya dari Allah. Apakah dia masuk surga atau dia masuk neraka. Makanya pintu gerbang ke langit, ke Sidratil Muntaha itu adanya di mana? Di Masjidil Aqsa, bukan di Masjidil Haram, ya. Nah, yang ketiga, apa sebabnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan di Masjidil Aqsa? Yaitu untuk
mempertemukan Nabi Muhammad dengan seluruh nabi dan rasul. Ya. Karena kebanyakan nabi dan rasul itu berdakwahnya, titik pusat dakwahnya adalah Masjidil Aqsa, maka Nabi diberangkatkan pada malam Isra Mi'raj itu kemana? Ke Masjidil Aqsa sebagai titik kumpul. Nah, ini misalnya nih jamaah haji, ya, dari embarkasi mana? Sumatera Barat. Kan ada datang dari mana-mana ya Bu ya. Ada dari Solo, ada dari Agam, ada dari mana-mana, Bukit Tinggi, ada dari Padang Panjang, ada dari Tanah Datar, ada dari Kota Padang dan lain sebagainya, ya. Maka perlu ada titik kumpul. Di mana titik kumpulnya? Ya. Titik kumpulnya itu biasanya di ibu kota. Oh, di ibu kota. Apakah dulu di Jakarta, ya, asrama haji. Tapi kemudian sekarang di masing-masing provinsi sudah ada pemberangkatan embarkasi dan debarkasi untuk keberangkatan jamaah haji. Maka titik kumpul itulah yang disebut dengan Masjidil Aqsa, kiblatnya para nabi dan rasul. Dan Nabi SAW di malam Isra Mi'raj itu beliau memimpin sholat 2 rakaat, ya, di Masjidil Aqsa, di mana makmumnya itu adalah 124.000 nabi dan rasul. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jumlah nabi dan rasul itu ada 124.000. Dari 124.000 yang menjadi rasul itu 315 atau 313. Dan semuanya dikumpulkan oleh Allah. Titik kumpulnya itu ada di mana? Masjidil Aqsa. Dan Nabi yang menjadi imam sholat di situ. Maka Nabi yang membawa burak dari Makkah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu buraknya itu ditambatkan di area Masjidil Aqsa, maka ada namanya Masjid Burak, Masjidul Burak. Di situ di komplek Masjidil Aqsa itu ada masjid kecil yang diabadikan menjadi masjid sekarang, yaitu dulu tempat malaikat Jibril menempatkan binatang burak yang ditunggangi oleh Nabi SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ya. Maka kedudukan Masjidil Aqsa ini adalah kedudukan yang sangat istimewa. Ya. Isu utama umat Islam ini adalah bagaimana kita harus menjaga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jatuh bangunnya peradaban Islam, jatuh bangunnya umat Islam itu ditentukan bukan hanya oleh penguasaan umat Islam terhadap Masjidil Haram, tetapi juga penguasaan kaum muslimin terhadap Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena wilayah Masjidil Aqsa itu adalah wilayah sangat strategis, berada di persimpangan 3 benua, ya, Asia, Eropa dan Afrika, dan berada di tepat jantung wilayah negeri Syam dan Jazirah Arabia. Maka ini tempat yang sangat strategis dan diperebutkan oleh bangsa-bangsa di dunia, ya. Dan tidak ada keamanan, tidak ada ketertiban, tidak ada perdamaian yang hakiki dalam sejarah Baitul Maqdis kecuali negeri itu di bawah kekuasaan umat Islam. Ya, jadi ini adalah sebuah masalah akidah bagi kita. Ya, membela dan mempertahankan Masjidil Aqsa adalah akidahnya kaum muslimin. Tidak boleh kita surut, tidak boleh kita lari ke belakang, tidak boleh kita memasukkan muka kita ke dalam pasir seperti burung ya, itu kan ada burung yang kalau ketemu orang itu dia malah memasukkan kepalanya kemana? Ke pasir, ke tanah, ya. Nah, kita bukan seperti itu. Maka umat Islam, ya, harus menjalankan tugas
akidahnya, tugas peradabannya untuk apa? Untuk mengembalikan ketertiban dunia, mengembalikan keamanan, mengembalikan perdamaian, ya. Dengan apa? Dengan Masjidil Aqsa ini dibebaskan dan berada di bawah pangkuan kaum muslimin. Sebab itulah menjadi tugas kita semuanya untuk membela para pejuang, ya. Mereka berjuang itu luar biasa, ya. Memiliki keyakinan yang hebat, keyakinan yang kuat, mental yang luar biasa, ya. Tidak ada satupun di antara mereka yang ingin keluar dari negerinya, karena negeri Palestina ini negeri yang amat indah, negeri yang penuh barakah dari Allah, negeri yang menjadi amanahnya para nabi dan rasul, negeri yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Maimunah bintul Haris, Maimunah maulad Rasulullah SAW. Ya, ini hadis yang saya ingin sampaikan terakhir untuk menutup majelis ini. Ketika Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis, apa itu kedudukannya? Maka Nabi SAW menjawab, "Huwa ardul mansyar wal mahsyar." Baitul Maqdis itu adalah negeri pertama kali Allah menebarkan dan memperbanyak umat manusia. Mansyar, ya. Apa arti mansyar itu? Para ulama mengatakan bahwa penciptaan Nabi Adam, ya, dari apa? Dari tanah. Tanah yang diciptakan Allah untuk menciptakan Nabi Adam itu diambil dari tanah Baitul Maqdis. Jadi ini negeri awal penciptaan manusia. Wa ardul mahsyar, yang kedua adalah Baitul Maqdis itu adalah negeri padang mahsyar, negeri tempat nanti kita semua akan dikumpulkan di satu titik. Titik itu adalah tempat pengadilan Allah di hari kiamat, dan tempat itu lokasinya ada di Masjidil Aqsa. Ya, jadi ini bukan sembarangan. Ya. Sebelum kita sampai ke tempat mahsyar, umat Islam, umat Rasulullah, ya, ketika bangkit dari kuburnya, mereka akan menuju Al-Mahsyar, yaitu Baitul Maqdis, dan akan melewati Telaga Al-Kautsar. Pernah dengar tentang Telaga Kautsar? Apa Telaga Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu diabadikan menjadi sebuah surat dalam Al-Quran. Jadi Kautsar menurut para ulama, ahli tafsir dan ahli hadis, bukan hanya menunjukkan makna nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah, tapi juga menunjuk sebuah entitas telaga yang ada di akhirat nanti untuk menjadi tempat transit kita ambil minum. Ya. Karena perjalanan jauh, perjalanan melelahkan, perjalanan yang sangat menegangkan, ya, membuat kita haus. Dan kalau kita minum dari air Telaga Kautsar itu, maka kita tidak akan pernah kehausan selama-lamanya sampai masuk ke dalam surga. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Inna li haudan ma bainal Ka'bah wa Baitul Maqdis. Saya diberikan Allah telaga di akhirat. Telaga itu di mana? Apakah ada di Solo telaga itu? Bukan. Apakah ada di Gunung Merapi? Enggak, bukan. Ya. Apakah Danau Maninjau jadi Telaga Kautsar nanti? Enggak ada itu. Ya. Nanti yang menjadi telaga Rasulullah di hamil akhir itu adalah ma bainal Ka'bati wa Baitul Maqdis. Telaga itu membentang mulai dari Ka'bah sebagai titik awalnya sampai ke Baitul Maqdis, sampai ke Masjidil Aqsa. Nanti kita akan lewat di sana,
orang yang beriman, yang benar imannya, yang mau membantu orang-orang yang terzalimi di bumi Isra dan Mi'raj, tempat padang mahsyar nanti, merekalah yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW air yang putihnya seperti susu, jumlah cangkirnya sebanyak bintang yang ada di langit, dan Rasulullah akan memberikan air telaga itu untuk siapa? Umatnya yang istiqamah dalam menjalankan agama, umatnya yang senantiasa peduli kepada 3 kota suci umat Islam, umatnya yang senantiasa membela kebenaran dan melawan kezaliman, umatnya yang senantiasa peduli kepada penderitaan saudara-saudaranya di bumi Isra dan Mi'raj. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kelak nanti di yaumil qiyamah berjumpa dengan Rasulullah, dapat minum air telaga Kausar dari tangannya Rasulullah SAW, diberikan langsung oleh beliau, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Nabi SAW di yaumil akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah apa? Dengan wasilah kita membantu umat Islam yang teraniaya di bumi mahsyar. Dan Rasulullah mengatakan apa setelah itu? Ituhu, masuklah, datanglah kamu ke sana. Jadi kita ini disuruh datang ya. Maka Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, la tusaddur rihal illa ila salasa masajid ya. Tidak ada perjalanan yang melelahkan kita harus lakukan kecuali hanya untuk pergi ke 3 masjid. Jadi yang orang Minang ini gak perlu capek-capek keluar biaya jauh-jauh hanya untuk ya pergi ke Jakarta melihat Istiqlal. Itu tidak ada hadisnya, ya kan? Tidak perlu jauh-jauh keliling untuk foto-foto di mana, di masjid atau tempat apa selain 3 masjid itu. 3 masjid ini yang paling prioritas, ya, karena ada nilainya, ya. Ada nilainya yang langsung diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau kita pergi ke kota lain, singgah, sholat di masjidnya, itu sekedar singgah, ya, sekedar singgah. Ya, kita melewati, ya, kita beribadah di situ, insya Allah jadi pahala. Tapi pahala sholatnya tetap satu-satu. Tapi kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 nilainya 1 rakaat. Sholat di Masjid Nabawi nilainya 1.000. Ada riwayat yang mengatakan 10.000. Sholat di Masjidil Aqsa, kata Nabi dalam hadis Maimunah ini apa? Ituhu fasallu fihi fa inna salatakum ka'alfi salatin fi masiwa. Itu nilainya sama dengan 1.000 kali sholat di tempat yang lain. Ya, alhamdulillah. Terus kata sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau kami nggak sanggup, nggak sampai ke sana? Mungkin nggak sampai umur, mungkin nggak sampai ongkosnya, mungkin nggak sampai kesehatannya bisa sampai ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa ini jauh dari Mekah, ya, untuk ukuran zaman itu jauh dari Madinah, dan Masjidil Aqsa waktu itu masih dikuasai oleh penjajah Romawi. Nah, baru setelah masa Khalifah Umar itu kan sudah dibebaskan, maka banyak para sahabat Nabi yang hijrah ke Baitul Maqdis. Di area sekitar Baitul Maqdis dan di negeri Syam pada umumnya ada kurang lebih 10.000 sahabat Nabi yang wafat dan meninggal di sana. 10.000. Ya. Kenapa? Karena mereka ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuktikan bahwa umat Nabi ini betul-betul ingin menjaga Masjidil Aqsa itu. Ya. Bahkan ada hadis yang mengatakan, datanglah kamu ke situ kalau saya sudah tiada, datangnya, dan tinggal di situ supaya apa? Anak cucu kalian itu memakmurkan Masjidil Aqsa. Itu pesan wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Sehingga ada 10.000 sahabat yang ada di area Baitul Maqdis atau di
negeri Syam sampai keseluruhan negeri Syam itu ada 10.000 sahabat Nabi. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk ribat, menjaga perbatasan-perbatasan itu agar Masjidil Aqsa tidak diambil, tidak dikuasai dan tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Ya, maka itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti kita lakukan? Kata Nabi ketika ditanya, kalau nggak sampai bagaimana ya Rasulullah? Fal yuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi. Hendaklah kamu mengirim hadiah berupa apa? Minyak. Ya, kirim minyak. Untuk apa? Menerangi lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Kalau sekarang kirim minyak udah nggak pakai minyak, kirim listrik. Ya, kirim air, kirim makanan, kirim bantuan kita agar umat Islam di Baitul Maqdis, di Al-Quds, di Palestina, mereka dapat memakmurkan Masjidil Aqsa, menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa, karena Al-Aqsa saat ini berada di dalam ancaman yang luar biasa. Yahudi sudah mengepung kota lama Yerusalem. Jadi Masjidil Aqsa itu yang 144.000 meter persegi, ya, 14,4 hektar itu di sekelilingnya itu, di luar benteng Al-Aqsa itu ada namanya Baldah Al-Qadimah, kota tua Yerusalem. Dan itu banyak rumah properti warga asli Palestina yang sekarang sudah dikosongkan, yang sudah diambil alih oleh Yahudi. Dengan apa? Dengan syarat aturan pajak yang tinggi yang diterapkan oleh Zionis Israel itu, supaya apa? Supaya rakyat Palestina penduduk Al-Aqsa itu tidak sanggup bayar, lalu kemudian rumahnya disita dan diambil alih oleh pemukim Yahudi ilegal. Itu sudah banyak. Ya. Jadi warga asli situ, orang Arab, orang Islam mulai tersingkir, dan mereka akan mengepung itu sehingga memaksakan kebijakan untuk membagi waktu dan tempat di Masjidil Aqsa untuk peribadatan orang-orang Yahudi. Tujuannya satu, apa? Untuk membangun kuil Sulaiman. Ya, mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa terlebih dahulu, baru kemudian mereka membangun ulang, merekonstruksi kuil Sulaiman yang yang dinyatakan di dalam kitab Talmud atau kitab Taurat mereka. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah membangun kuil. Kuil itu untuk peribadatan orang-orang pagan, penyembah berhala. Lah Nabi Sulaiman ini apa? Nabi Sulaiman itu orang Islam, orang Muslim. Dia bertauhid kepada Allah, yang dia bangun itu masjid. Dia pugar Masjidil Aqsa, itu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman di situ. Ya. Dalam hadis dari keterangan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma faragha Sulaiman ibn Dawud min bina'i Baitil Maqdis." Setelah selesai Nabi Sulaiman memugar Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sa'alallaha salasan. Nabi Sulaiman minta tiga hal kepada Allah, doanya. Jadi ketika peresmian pemugaran itu, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, tiga yang dia minta. Apa yang dia minta? Pertama, agar hukum dekret yang dia keluarkan sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, diberikan kepadanya kekuasaan kerajaan yang tidak diberikan kepada penguasa-penguasa setelahnya. Yang ketiga, permintaan Sulaiman alaihi salam adalah, kalau ada orang yang datang ke masjid ini tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat 2 rakaat di dalamnya, maka Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar dosa-dosa orang itu semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal, baik yang masa lalu maupun yang akan datang, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ini doa Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? 2 permintaan yang pertama Allah berikan untuk Sulaiman, dan 1 permintaan Nabi Sulaiman itu Allah berikan untukku dan untuk umatku, yaitu kita semua ini, umat Nabi Muhammad SAW. Jadi apa?
maknanya kita harus mempersiapkan diri untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kita harus mempersiapkan sumber daya kita untuk bisa sholat di Masjidil Aqsa. Kita harus bisa mengambil dan merebut Masjidil Aqsa itu menjadi rumah ibadah yang merdeka, ya, terbebas dari rasa takut, terbebas dari ancaman apapun, ya, karena itu adalah wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagaimana kedudukan Al-Aqsa. Ya, sebab kita menolong saudara kita di Palestina ini harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, nggak akan lahir cinta. Apa sih ribut-ribut tentang Palestina? Karena nggak punya ilmu, itu yang ngomong begitu. Daripada ribut, mendingan berdamai, bagi dua Palestina, apa tanahnya, buat satu buat negara Palestina, satu buat negara Israel. Itu berarti orang nggak punya ilmu. Daripada ribut, mendingan Masjidil Aqsa udah dibagi dua aja. Satu buat masjid umat Islam beribadah, satu sisanya setengahnya lagi dipakai buat orang Yahudi ibadah. Itu orang nggak punya ilmu. Itu yang diinginkan oleh Yahudi Israel. Itu yang diinginkan oleh mereka untuk apa? Merebut secara total Masjidil Aqsa itu akan dihancurkan dan akan dibangun kembali Haikal Sulaiman. Ya. Daripada itu kata-kata orang yang nggak punya ilmu. Daripada perang, daripada daripada banyak korban, ya kan? Sampai ada ustadz katanya dari Minang, ini malu-maluin aja orang Minang ini. Ya, bilang jangan bangga, perlawanan Hamas itu menghancurkan 100 tank katanya Israel, tapi dengan cara mengorbankan puluhan ribu rakyat Palestina gitu. Ini ucapan orang gak berilmu, walaupun gelarnya doktor. Ya, mohon maaf kata, ya, itu orang gak berilmu kalau dia ngomong begitu. Kenapa? Orang namanya berjuang meraih kemerdekaan itu ya gak bisa santai-santai, duduk-duduk, makan minum di kedai, lalu kemudian ngemis kepada penjajah, bagi saya kemerdekaan. Ayo kita berdamai, ya. Nggak ada sejarahnya orang merdeka tanpa berjuang. Kecuali Anda kemerdekaannya itu diberikan dari penjajah, kita tinggal ongkang-ongkang kaki seperti negara-negara Arab itu dikasih dia sama penjajah Inggris. Kalau mau merdeka betul ya kita harus berjuang. Indonesia berjuang, berapa ratus ribu rakyat yang gugur, ya, melawan Belanda. Berapa juta rakyat Indonesia sejak awal masuknya penjajahan VOC ke negeri Nusantara ini, ya. Berapa 1,5 juta rakyat di Aljazair menentang penjajahan Prancis, ya, dibunuhi oleh tentara Prancis 1,5 juta dalam revolusi Aljazair itu. Berapa banyak negara-negara yang baru merdeka kemudian, ya, itu memang harus, ya, menyumbangkan darahnya, nyawanya untuk menghidupkan hati nurani dunia, menghidupkan umat Islam yang sudah lesu darahnya, nggak punya darah lagi. Maka kita perlu berterima kasih kepada rakyat Gaza yang telah memberikan contoh kesabaran, ketabahan, ketegaran dan kepahlawanan di zaman modern yang sekarang ini sulit untuk dicari tandingannya. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita terus doakan, ya, saudara kita agar nanti diberikan kekuatan dan kemenangan dari Allah. Sekarang masa-masa gencatan senjata ini hanya sementara. Itu menunjukkan bahwa perjuangan mereka berhasil, ya, mendiktekan syarat-syarat untuk gencatan senjata. Karena banyak sekali kerugian di pihak Israel. Mereka rugi setiap hari selama perang ini, tiap harinya itu 260 juta dolar per hari. Sekarang sudah 50 hari, tinggal kali saja. Berapa kerugian? 6 kementerian di pemerintahan Israel itu ditutup, ya, karena dianggap kalau terus anggarannya tersedot untuk kementerian lain, maka biaya perangnya ini nggak bisa ditutupi. Maka ditutup 6 kementerian untuk apa? Membiayai perang. Itu sudah tanda-tanda bangkrut, ya. Dan selesai perang ini Netanyahu pasti akan diseret dalam banyak kasus korupsi, terutama mempertanggungjawabkan pilihan
perangnya yang dia pimpin, ya, karena sampai sekarang tawanan yang ditahan oleh pejuang Palestina ini tidak bisa kembali. Kenapa? Karena dia memaksakan diri untuk terus-menerus perang. Bahkan ada sebagian tawanan Israel itu yang mati karena apa? Karena gempuran rudal bom Israel itu sendiri. Ya, maka dia akan menghadapi masalah besar di dalam negerinya. Dan perjuangan rakyat Palestina ini menjadi awal titik tolak, ya, menurut perhitungan para ahli, ya, futurolog, para ahli militer, ya, apa peristiwa kejadian ini, meskipun banyak korban dari pihak Palestina, tapi ini menandakan awal dari akhirnya endgame-nya Israel, ya, karena sudah terbuka oleh di mata dunia bahwa Israel, Amerika ini ternyata memainkan tipu daya yang sangat keji, telanjang di mata dunia internasional, ya, menargetkan rakyat sipil, menargetkan fasilitas bahkan yang didirikan oleh PBB, yang mana itu adalah ada andil dari seluruh negara-negara di dunia. Rumah sakit Indonesia dibombardir, ya, itu juga menjadi catatan bahwa Indonesia seharusnya marah, seharusnya keras mengutuk segala macam tindakan biadab Israel ini dan menghentikan arus normalisasi hubungan politik antara Israel dengan negara-negara Muslim. Ya, kalau tidak ada kejadian kemarin, maka akan berlomba-lomba untuk, termasuk Arab Saudi, ya, termasuk negara-negara lain, dan Israel itu sudah menargetkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Maka itu kita bersyukur kepada Allah, ya, pengorbanan saudara kita di Palestina tidak sia-sia. Mereka yang gugur pasti mati syahid, pasti akan mendapatkan surga dari Allah. Sementara kita yang hanya menjadi penonton, apalagi yang menghina, melecehkan, nah, siap-siaplah mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tetap membantu, menolong, mendoakan, memiliki ilmu yang benar tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa. Kita bisa berjihad dengan media sosial kita, dan jangan lupa, ya, gerakan ekonomi untuk memboikot produk-produk Israel. Insya Allah. Alhamdulillah di Sumatera Barat ini nggak ada jaringan Indomaret, Alfamaret, tapi toko-toko swalayan merek lokal, ya. Tapi masalahnya bukan hanya lokalnya, ternyata barang-barang yang dijual di situ banyak juga yang berafiliasi kepada perusahaan Zionis atau yang mendukung Israel. Nah, ini masalahnya. Banyak produk Unilever, banyak produk P&G, banyak produk mulai dari makanan sampai minum, itu kita bergantung kepada produk-produk mereka. Maka sekarang terbuka mata kita, ternyata uang yang kita belanjakan setiap hari, ya, beli sabun ini, beli kecap ini, ya, beli makanan ini, beli sampo ini, ternyata uangnya sebagian itu disumbangkan untuk Israel. Maka jangan lagi kita mau beli, haram hukumnya, ya, jangan sampai kita beli lagi. Boikot sampai kapan Pak Ustadz? Tidak akan berhenti boikot sampai Palestina merdeka dan Israel lenyap dari muka bumi ini. Takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.